Baik, terima kasih saudara. Kita lanjutkan perbincangan enak juga dengan Ibu Surya ternyata ya. Ibu, kita balik lagi. Tadi kan terkait dengan stunting. Betul Bu ya? Data atau saya dapat literasi bahwa Kabupaten Gianyar mendapat penghargaan untuk sampai tingkat nasional. Iya. Bahkan dan di Bali untuk peringkat 1 dalam penanggulangan menekan stunting. Stunting ini boleh dikatakan pertumbuhan kembang anak karena gizi yang buruk gitu ya. Ini ceritanya bagaimana sih Bu? Bisa dijelaskan ke Bu? Iya, baik. Nah, dalam hal ini memang kita di sisi lain terkait dengan kesehatan ya. Nah, ini memang data yang menunjukkan melalui Riskesdes itu 2013 bahwa Gianyar mencapai 40,99%. Jadi Jumlah stuntingnya? Ya, jumlah stunting yang 40%. terkena stunting itu biasa. lumayan cukup tinggi untuk di tingkat nasional. Kemudian dengan adanya data seperti itu, kita juga menurunkan dari tim UNUD Universitas Udayana untuk meng-cross-check kembali. Memang data itu kan di 2013 dan disampaikan ke 2018. Jadi kan 5 tahun data kemudian. itu. Nah, kemudian dari data Riskesdas 2018 dengan upaya-upaya yang kita lakukan, jadi yang pertama sudah adanya pembentukan tim daripada penanggulangan stunting ini. Kemudian kami dari tim penggerak PKK juga melakukan sebuah upaya-upaya. Satu, kita membentuk yang namanya pendamping posyandu. Jadi selain ada kader posyandu di Kabupaten Gianyar itu memiliki 2.840 kurang lebih ya posyandu. ini kader posyandunya. Jadi 2.800 itu bergerak ke seluruh masyarakat. Jadi posyandu ini kan merupakan sebuah fasilitas pelayanan dasar yang harus ada di masyarakat. Jadi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian kelompoknya kita memiliki 554 kelompok. Jadi di masing-masing banjar itu ada kelompok posyandu dengan 5 kader posyandu. Nah, kemudian kita genjot lagi dengan adanya kita sebagai kabupaten kena stunting ini, lokus stunting dari beberapa desa ya. Jadi kita fokus kepada lokus dulu. Lokus desa yang terkena stunting. Kita kan awalnya 10 desa ya yang terkena stunting. Nah, kemudian dengan adanya kita pembentukan pendamping posyandu, karena itu pembentukan pendamping posyandu ini satu-satunya ada di Kabupaten Gianyar. Iya, kabupaten lain belum ada ya. Belum ada. Nah, ini merupakan sebuah inovasi karena kita membentuk daripada tim posyandu ini adalah dari tenaga kesehatan. Basic mereka sudah ada. Basic mereka sudah ada. Bagaimana kita dalam penanganan bayi balita, ibu hamil dan ibu menyusui dan bahkan ibu nifas. Ya kan. Nah, setelah itu ada, kemudian kita membuatin kegiatan-kegiatan. Nah, satu lagi juga saya lupa nyampaikan bahwa posyandu, kelompok posyandu kita di tahun 2018 kita sudah mendapat peringkat pertama di provinsi. Oh ya? Ya, dan bahkan sudah masuk ke tingkat nasional. Jadi integrasi kelompok posyandu itu ada posyandu remaja, posyandu bayi dan balita, kemudian nanti akan ada lagi posyandu jiwa. Posyandu lansia. Nah, ini sudah merupakan sinergitas kita di dalam pelayanan kesehatan dasarnya. Gitu. Jadi kita bersyukur dengan berjalannya waktu, upaya-upaya yang sudah kita lakukan bersama tim juga, tim stunting ini dan juga didukung oleh kegiatan programnya tim PKK, sehingga bisa menekan daripada stunting yang ada di Kabupaten Gianyar. Yang saat ini kita sudah turun menjadi 6,42%. Luar Jadi biasa, sudah dari signifikan 40 sekian ya. Signifikan sekali penurunannya gitu. Jadi kita adakan juga gemar makan ikan kepada anak-anak ya gitu. Jadi itulah karena kolaborasi semua OPD bergerak, kita juga syukur penanganan stunting di Kabupaten Gianyar ini bisa kita turunkan dengan cukup drastis. Luar biasa, ini stunting tidak cuma masalah Gianyar, saya kira masih permasalahan nasional juga sebetulnya stuntingnya. Dan ini membuktikan bahwa dari angka yang besar 40 turun menjadi 6,12 sekian dalam waktu 3 tahun. Ya Bu ya, ini kan prestasi luar biasa. Saya kira itu bisa menginspirasi juga. Memang dibentuk tidak cuma posyandu, tapi ada juga tim. Ada posyandu remaja, kader posyandu tadi Bu ya. Pendamping ya. Ini yang membuat laju percepatan karena memang ini mereka orang-orang yang memang expert di bidang kesehatan. Ya ini membantu masyarakat sangat luar biasa. Nah kalau kita bicara lagi kalau ke depan Bu,
terhadap anak-anak, terhadap keluarga. Ya, ini apa yang ingin apa lagi yang ingin dicapai oleh Ibu Surya selaku tim penggerak PKK untuk mensejahterakan keluarga kita, peranan wanitanya atau ibu menjadi lebih kuat ya, untuk mereka ini kan, keluarga ini kan ujung tombak dari unit terkecil karakter dalam ya, masyarakat. untuk membangun pribadi manusia. Gimana Bu? Iya, baik. Memang sih kita kalau berbicara yang namanya keluarga itu kan merupakan sebuah unit terkecil di masyarakat. Jadi kalau memang sudah di keluarganya baik, di keluarganya sejahtera, di keluarganya bahagia, saya yakin dengan lingkup yang lebih luas juga akan mengikuti hal yang sama. Dalam hal ini juga sedikit saya singgung karena tadi kegiatan lainnya ya. Kita juga sudah menerapkan program hatinya PKK. Jadi halaman asri, teratur, indah, dan nyaman. Nah ini sasarnya adalah di masing-masing keluarga juga. Di rumah. Jadi di rumah tangga. Jadi dengan adanya situasi pandemi saat ini, ekonomi kan sudah menurun semua. Betul, banyak masyarakat kita, pegawai kita yang di PHK atau dirumahkan. Nah dengan adanya program PKK hatinya PKK ini, mereka kita bantu tanaman, bibit tanaman kepada masing-masing keluarga. Kemudian hasilnya mereka nikmati, sehingga ini tanaman sayuran, Bu? Sayuran ya, ada terong, ya, ada timun, kemudian yang bisa ada sayuran dikonsumsi sehari-hari. Betul. Jadi halaman pekarangannya tidak jauh-jauh ya. Jadi memang ada di halamannya, mereka konsumsi, mereka masak, sehingga pengeluaran kos mereka untuk belanja itu sudah tertekan dari sana. Iya, jadi gizinya juga karena ini kan organik ya, jadi tidak memakai zat-zat kimia lainnya. Jadi dalam hal ini itu juga sangat mendukung sekali daripada program ini kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini tentunya adalah di keluarga yang paling ini menerapkan yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat, ya PHBS. Ya. Baik, jadi memang kita sepakat bahwa keluarga menjadi unit yang paling kecil, yang paling utama. Betul. Ini perannya sangat luar biasa Bu ya, untuk perkembangan dari anak. Gitu. Baik. Nah kalau lansia ya Bu ya. Betul. Ada yang lansia. Ini program seperti apa sih Bu nanti ke depannya Bu? Oke. Ya, terkait dengan lansia, memang kami selaku Ketua Tim Penggerak PKK menyasar juga kepada lansia. Nah, lansia ini kan istilahnya usia 60 tahun ke atas, ya kan, 60 tahun ke atas. Karena seperti pengalaman-pengalaman, kami juga keluar daerah, keluar negeri juga kan melihat bahwa lansia ini mereka tidak harus diam berdiri begini aja gitu loh. Jadi untuk kita mencegah adanya pikun, ya hilang ingatan ya istilahnya. Nah ini tetap bisa kita ajak melakukan aktivitas, ya kan. Nah seperti misalnya mereka mungkin kalau di rumah-rumah ada yang membuat canang, ya kan. Jadi tetap beraktivitas, bergerak. Kemudian ada juga yang lain-lainnya ya, mengasuh anak itu kan sebuah aktivitas juga. Tetapi perlu juga kita tekankan lansia ini tidak melakukan aktivitas berat. Karena semua daya tahan tubuhnya kan menurun. Sudah menurun. Jadi kalau di kita di program Posyandu itu tetap ada pemeriksaan kesehatan, pemberian vitamin ya, dan juga melakukan aktivitas. Nah, ketika juga kita melihat lansia, kami ketika mereka sakit, kemudian stroke ya, kayak gitu, kita juga bantu kursi roda. Jadi ketika mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik dan juga harus dibantu, nah paling tidak mereka bisa ke halaman pekarangan rumahnya. Biar mobilitasnya tidak ganggu. Tidak terlalu berat. Jadi mungkin hanya berjemur sambil ngopi gitu umpamanya, itu bisa dengan melakukan di halaman rumahnya. Mungkin kita bantu juga kursi roda. Baik. Wah, luar biasa ini ya. Jadi memang lagi-lagi tim penggerak PKK menjadi boleh jadi ujung tombak juga dalam hal ini, langsung masuk ke jantungnya keluarga ya Bu ya. Iya, garda terdepan. Garda terdepan gitu ya. Nah, pandangan Ibu Surya apa hal-hal yang masih harus dituntaskan di Gianyar ini yang menjadi PR juga ke depan yang tentunya dalam rangka tadi keluarga, wanita, anak-anak, mungkin balita. Apa sih Bu? Stunting is okay ini saya yakin mungkin Astunggara mudah-mudahan 2000 setahun 2 tahun nol Bu ya tuntas semua.
Terus kira-kira apalagi yang menjadi PR lah Bu ya, ini kita lah, sorotan kita yang ini harus menjadi galakkan bersama dengan masyarakat, menjadi perhatian. Oke, baik. Memang kalau ini kita banyak sekali sebetulnya masih PR kita ya, untuk bagaimana kita memajukan dan mensejahterakan daripada masyarakat ya. Dalam hal ini ada juga kita penanganan sampah juga sekarang ini merupakan sebuah PR besar kita. Ini kan isu nasional. Jadi bagaimana kita bisa menanggulangi ataupun menangani sampah plastik, ya kan, mengurangi. Nah, sehingga ini juga menjadi skala prioritas kita di tim penggerak PKK. Selain tadi kesehatan anak-anak, lansia dan lain sebagainya, di segi lingkungan juga kita menjadi prioritas. Nah, ini pun kami sudah melakukan sosialisasi dan juga turun langsung membentuk yang namanya tim kebersihan. Nah, tim kebersihan ini yang nantinya akan bergerak kepada rumah-rumah tangga, bagaimana memilah, mengolah daripada sampah plastik. Nah, belum lama ini kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Gianyar juga melakukan pelatihan bagaimana memilah sampah, ya, baik organik, karena yang bisa dipilih kan yang organik. Betul. Ya kan, yang bisa dipilih adalah sampah yang organik, sehingga mengurangi sampah itu bawa ke TPS dan TPA, ya kan, tempat pembuangan sementara dan tempat pembuangan akhir. Paling tidak 10% sampah yang tertimbun di desa ataupun di wilayah masing-masing ke TPA. Nah, sehingga ini adalah upaya kecil yang kita lakukan tapi memiliki manfaat yang besar. Satu lagi ada yang kita sedang galakkan juga adalah tentang UMKM ataupun IKM, ya kan. Dalam hal ini kami juga sudah melakukan bimbingan teknis kepada beberapa perajin kita untuk tetap berkarya, tetap melakukan aktivitas, sehingga di dalam peningkatan ekonominya bisa mereka tercover juga. Betul. Jadi ini UMKM kita juga tahu di Gianyar ini kan banyak sekali pengrajin dalam tanda kutip. Ya. Mereka ibu-ibu yang memang melakukan keterampilan dan akhirnya hasil dari keterampilan ini bisa dijual. Nah, ini didampingi lagi dalam apalagi lagi masa pandemi ini ya, supaya tetap ada bimbingan yang diberikan oleh tim penggerak PKK. Saya kira menarik ini, kalau nggak salah ke bagian demikian itu adalah Dekranasda itu ya, Bu? Dekranasda. Kerajinan itu ya Bu ya? Ya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Tapi kayaknya Bu Surya mau ngajak saya ketemu dengan siapa nih Bu habis dari sini? Iya. Jadi mau kemana Bu? Ayo kita sambil kita lihat lagi taman yang lain biar nggak baru pertama kali datang ke kantor Bupati kan harus lihat juga teman-teman yang lain. Kita lihat keasriannya kehijauan itu ya Bu? Betul. Baik saudara, jangan kemana. Saya nanti akan diajak dengan Bu Surya keliling. Nanti kita akan lihat tempat mana yang kira-kira kita akan ngobrol lagi. Masih ada 2 segmen nih Bu Surya. Itu jangan kemana-mana. Ikut saya bersama dengan Ibu Surya. Ayo Bu, ayo sini Pak.